Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna Susanti. Saya dari Prodi Bahasa Indonesia. Baiklah, di sini saya akan mengajarkan beberapa tips mengajar BIPA. Di mana mengajar BIPA bisa membuat pengajar mati kutu atau stuck atau macet. Banyak faktor yang menyebabkan pembelajaran BIPA kadang terasa garing. Walau membosankan, beberapa aspek mengajar BIPA memiliki sumbang peran dalam keberhasilan pembelajaran di kelas BIPA. Interaksi di kelas bahasa akan terjalin baik dan mendukung keberhasilan pembelajaran. Bahasa yang bermakna yang digunakan pengajar ternyata sangat penting dalam pembelajaran. Selanjutnya itu ada prinsip pengajar BIPA, di mana prinsip bagi pengajar BIPA, pengajar akan menjadi sosok model bagi pembelajar hingga harus memiliki potensi dan pengetahuan yang baik. Seorang pengajar memperlihatkan keterampilan mengajar dengan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, menjalin hubungan hormat di antara pelajar dan memberikan motivasi pada mereka. Yang kedua, mencocokkan bahasanya dengan kebutuhan dan kemampuan belajar. Dan yang ketiga, memberikan perintah atau petunjuk yang jelas. Yang keempat, memberikan contoh bahasa yang tepat dan wajar. Yang kelima, memfokuskan kegiatan pada bahasa dan keterampilan yang baru. Yang keenam, memberikan contoh bahasa baru dengan konteks yang benar dan relevan. Yang ketujuh, memastikan pembelajaran memahami materi baru. Yang kelapan, menjelaskan ragam bahasa. Dan yang kesembilan, memberitahukan dan membetulkan kesalahan lisan pelajaran dengan kepekaan dan kewajaran yang memadai. Yang ke-10, memantau dan menilai kemampuan belajar. Selanjutnya itu ada boleh dan tidak boleh bagi pengajar. Nah, jadi sebagai seorang pengajar BIPA ada beberapa hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam mengajar kelas BIPA, bukannya sebuah pantangan ataupun keharusan. Hal ini saja. Hal-hal berikut dapat membantu pengajar BIPA untuk menjadi pengajar yang berhasil. Berikut kepekaan dan kewajaran yang memadai. Yang ke-10, memantau dan menilai kemampuan belajar. Selanjutnya itu ada boleh dan tidak boleh bagi pengajar. Nah, jadi sebagai seorang pengajar BIPA ada beberapa hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam mengajar kelas BIPA, bukannya sebuah pantangan ataupun keharusan. Hal ini saja. Hal-hal berikut dapat membantu pengajar BIPA untuk menjadi pengajar yang berhasil. Berikut hal-hal yang seharusnya dilakukan pengajar BIPA, boleh atau harus. Yang pertama, bersikap ramah dan terbuka. Yang kedua, bersikap positif pada pembelajar. Yang ketiga, memberi feedback. Dan yang keempat, memberi reward. Yang kelima, konsisten atas apa yang diajarkan. Dan yang keenam, tepat waktu dalam hal apapun. Yang ketujuh, memberi gambaran jelas apa yang akan diajarkan. Yang ke-8, selalu siap dengan rencana alternatif untuk belajar. Dan yang ke-9, kreatif membuat media. Dan berikut adalah beberapa hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan pengajar BIPA atau tidak boleh. Di situ ada yang pertama, menertawakan kesalahan pembelajar, memberikan hukuman pada kesalahan belajar, dan menyampaikan materi berlebihan atau mubazir, memperlakukan pembelajaran BIPA atau dewasa seperti anak-anak meskipun materinya memang materi bahasa Indonesia dasar, dan menyampaikan materi secara acak
tidak runtuh, dan menjelaskan bangsa Indonesia atau sebagai materi di dalam BIPA. Marah saat pembelajaran komplain dan pilih-pilih mahasiswa, bersikap memihak, berlaku rasis dalam contoh belajar maupun sikap, dan memaksa pembelajaran melakukan suatu hal, banyak menggunakan kata bahasa asing selama mengajar daripada bahasa Indonesia. Baik, sampai di sini pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.